Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Opam. Jaya adalah pria buta yang bekerja di apartemen. Suatu hari, dia diajak Krishna, yaitu orang tua yang tinggal sendirian di apartemen tempat Jaya bekerja. Di tengah perjalanan, Krishna mengungkap rahasia besarnya dan memberikan tanggung jawab kepada Jaya untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Karena Krishna tahu kalau dia akan dibunuh sebentar lagi. Dan inilah Jaya, pria buta yang akan melawan psikopat karena balas dendam pun dimulai. Jaya adalah pria buta yang bekerja sebagai operator lift apartemen. Meskipun buta, Jaya memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam. Jika ada telepon berdering di sekitarnya, Jaya pasti tahu di mana lokasi handphone itu. Jaya sangat paham dengan lingkungan apartemen. Ia bisa mengetahui bentuk fisik lawan bicaranya hanya dengan mendekatinya. Jaya mempunyai dua adik, yaitu Kanan dan Laksmi. Dalam waktu dekat, Laksmi akan menikah. Sudah menjadi tradisi pihak perempuan harus mengadakan pesta dengan meriah. Oleh karena itu, pihak keluarga Jaya membutuhkan uang untuk mengadakan pesta pernikahan. Jaya mempunyai harta satu-satunya, yaitu sebuah toko di pasar. Toko itu Jaya peroleh dari tabungan yang ia kumpulkan sejak Jaya masih muda. Seperti biasa, Jaya bekerja di apartemen. Jaya dekat dengan semua orang di sana. Salah satunya adalah Satpam dan Yani. Yani adalah wanita cantik yang menjadi petugas kebersihan di apartemen itu. Yani membersihkan beberapa kamar di apartemen, termasuk kamar Krishna. Yani mempunyai mantan suami seorang polisi pemabuk bernama Madu. Madu selalu membuat keributan karena mencari adik Yani. Adik Yani sudah memukul kepalanya. Madu tidak terima dengan hal itu. Adik Yani melarikan diri keluar kota dan sampai sekarang belum ditemukan. Madu juga menuduh Yani mempunyai hubungan khusus dengan Jaya karena Jaya selalu berusaha melindungi Yani. Jaya sering bertemu dengan pengantar pizza di pagi hari karena salah satu penghuni apartemen doyan makan pizza. Jaya bersahabat dekat dengan salah satu penghuni apartemen yang dihormati, yaitu Krishna. Krishna adalah seorang hakim yang sudah pensiun. Krishna mempunyai adik yang ingin merebut harta Krishna. Suatu malam, Krishna sedang pergi menggunakan mobil. Krishna diikuti oleh seorang pria yang ia yakini adalah Vasu. Krishna mengajak Jaya pergi ke sebuah desa untuk bertemu Vasu. Jaya tidak kenal dengan Vasu dan hanya diam saja. Jaya menuruti Krishna dan menemaninya pergi. Sesampainya di desa itu, Krishna tidak menemukan Vasu. Di tengah perjalanan, Jaya merasa ada yang mengikuti mobil Krishna. Krishna mengatakan tidak ada yang mengikuti kita, mungkin itu hanya perasaanmu saja. Karena Jaya hanya diam saja, akhirnya Krishna menceritakan segalanya kepada Jaya. Krishna mengatakan, Jaya, cerita ini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ini adalah misi terakhir hidupku. Aku membesarkan seorang gadis bernama Nandini. Orang-orang menganggap Nandini adalah anak haramku. Aku tidak peduli dengan omongan orang. 14 tahun yang lalu, saat aku masih menjadi hakim, aku menangani kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Pria yang diduga adalah pelakunya bernama Vasu. Sebelum aku memvonisnya, ia berbicara denganku secara empat mata dan mengatakan bukan dia pelakunya. Vasu sambil menangis mengatakan hal itu, tapi sebagai hakim, aku tidak bisa menutup mata dengan bukti-bukti dari kepolisian. Aku akhirnya memvonis Vasu dengan hukuman seumur hidup. Karena hukuman itu, pihak keluarga Vasu malu dengan warga dan mereka semua melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Aku kaget mendengar hal itu. Aku datang ke rumah keluarga Vasu. Aku melihat Vasu juga datang dan dijaga ketat kepolisian. Vasu marah sambil menunjukku dengan jari telunjuknya dan berjanji akan melakukan balas dendam.
kedua mata Vasu terbakar api amarah yang bisa membakar seluruh dunia. Aku mempunyai keyakinan Vasu tidak bersalah dalam kasus ini. Aku menyesal telah memvonisnya hukuman seumur hidup. Beberapa tahun kemudian, Vasu dibebaskan. Ia sadar sudah kehilangan keluarganya. Ia kemudian menjadi gila dan dirawat di rumah sakit jiwa selama 4 tahun. Setelah itu, ia sembuh dan bekerja di Dubai. Aku kemudian mencari Vasu dan ingin berbicara dengannya. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Krishna mengajak Jaya pergi ke bank dan mengambil uang 500 juta rupiah. Krishna sengaja mengambil secara cash karena jika ditransfer, Krishna takut ketahuan saudara-saudaranya yang haus akan harta. Uang itu akan Krishna berikan kepada suster di sekolah asrama Nandini untuk masa depan Nandini. Sementara itu, Krishna menyembunyikan uang di lemari kamarnya. Saat Yani bekerja, Yani tidak sengaja melihat uang yang banyak itu. Di sore hari, Krishna dan Jaya mengobrol lagi. Krishna mengatakan, "Jaya, sekarang kau adalah walinya Nandini. Tidak boleh ada yang bertemu dengan Nandini kecuali dirimu." Krishna ingin bertemu dengan Nandini, tetapi Krishna takut Vasu mengikutinya. Semua orang yang berhubungan dengan kasus Vasu tewas dibantai secara misterius, mulai dari polisi, dokter, dan jaksa. Krishna yakin Vasulah pelakunya. Vasu ingin balas dendam atas kematian keluarganya. Sekarang yang tersisa hanya aku dan Nandini. Artinya, Vasu akan membunuhku dan kemudian Nandini. Vasu sudah mengetahui keberadaanku. Sebentar lagi mungkin aku akan dibunuh. Tetapi Vasu tidak tahu di mana Nandini. Aku minta tolong kepadamu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Vasu jika aku mati nanti. Suatu hari di luar kota terjadi kematian yang misterius. Seorang pria ditemukan tewas karena jatuh dari rooftop gedung apartemen. Polisi bernama Gangga menyelidiki kasus ini. Gangga bingung dengan tragedi ini karena laporan otopsi mengatakan ia tewas karena benturan. Jejak sepatu yang ditemukan di rooftop apartemen bukan milik korban, tetapi milik orang lain. Gangga merasa banyak keanehan dengan tragedi ini. Gangga juga pernah menemukan hal-hal yang mirip dengan tragedi ini karena Gangga pernah menangani kasus yang serupa. Satu keluarga tewas dibantai mulai dari polisi, dokter, dan jaksa. Dan laporan autopsi mereka semua itu sulit kupercaya karena ada yang tewas karena ledakan tabung gas. Ada yang tewas karena jatuh ke dalam sungai. Dokter dan keluarganya ditemukan tewas karena perahunya tenggelam. Mantan jaksa juga tewas karena tenggelam. Putranya mantan jaksa baru saja pulang dari Amerika tewas dibunuh. Mereka semua ini tidak mempunyai masalah keuangan dan musuh. Tetapi semua pembunuhan ini memiliki kesamaan, yaitu korban adalah satu keluarga. Jari telunjuknya mereka dipotong dan mulut mereka dibungkam dengan kain putih. Pelaku seakan-akan ingin menyampaikan pesan. Gangga yakin pelakunya adalah satu orang yang sama. Pelakunya adalah psikopat. Setelah aku telusuri, semua korban ini adalah orang-orang yang pernah menangani kasus pemerkosaan. Beberapa hari kemudian, Gangga dipindah tugaskan ke kota lain. Suatu hari ada pesta pernikahan di gedung ballroom apartemen. Jaya, Yani, Satpam, dan semua orang menghadiri acara itu. Sedangkan Krishna beristirahat di dalam kamarnya. Krishna mengidap diabetes sehingga harus disuntik insulin lalu pergi tidur. Di tengah acara, terlihat Vasu datang ke gedung apartemen dan naik ke lantai atas. Vasu mengetuk pintu apartemen Krishna. Krishna membukakannya dan kaget melihat Vasu. Vasu langsung menyuntik insulin secara berlebihan kepada Krishna. Vasu lalu mencuri file kwitansi SD Nandini untuk mencari tahu di mana Nandini melanjutkan sekolah SMP. Setelah itu, Vasu mematikan listrik gedung apartemen. Yani secara sembunyi-sembunyi juga pergi ke lantai atas. Mengetahui gedung apartemen lampunya mati, Jaya pergi ke apartemen Krishna karena khawatir dengan Krishna. Di tangga, Yani sedikit ketakutan seakan-akan telah melakukan sesuatu. Saat Jaya masuk ke dalam apartemen Krishna, pintunya terbuka. Jaya menyenggol kaki yang ia yakini adalah kaki Krishna. Jaya kemudian merasa ada suara di apartemen Krishna.
Ternyata itu adalah pelaku pembunuh Krishna yang tidak lain adalah Vasu. Jaya tidak tahu itu adalah Vasu. Mereka berdua terlibat baku hantam. Jaya mencium bau sesuatu di tangan Vasu. Beberapa menit kemudian, lampu dinyalakan kembali oleh satpam. Saat lampu sudah menyala, Vasu baru sadar ternyata Jaya adalah pria buta. Vasu lalu kabur, melarikan diri naik bajai langganan apartemen. Jaya panik dan memanggil satpam. Satpam dan Jaya naik ke lantai atas bersama-sama. Satpam melihat Krishna tewas di tempat. Besok pagi, orang-orang berkumpul untuk bergabung. Terlihat Jaya dan semua warga gedung apartemen sangat sedih atas kepergian Krishna. Orang-orang penting juga datang menyampaikan duka atas kematian Krishna. Kapolsek juga ikut hadir. Jaya merasa Vasu juga datang ke acara itu. Kapolsek memberitakan polisi Bahlul untuk menangani kasus ini. Polisi Bahlul langsung menginterogasi Satpam dan Jaya karena mereka berdualah yang melihat mayat Krishna pertama kali. Karena interogasi berjalan alot, polisi Bahlul membawa Jaya dan Satpam ke kantor polisi. Laporan otopsi mengatakan Krishna tewas akibat overdosis insulin. Sebelum meninggal, Krishna melakukan panggilan telepon kepada Jaya. Jaya diinterogasi dan Jaya mengatakan semuanya kepada polisi. Jaya mengatakan bahwa pelaku kabur menggunakan bajai langganan warga apartemen. Kepolisian memanggil supir bajai itu. Supir itu mengatakan, setelah saya mengantarkan wanita dari rumah sakit, pelaku naik bajai saya, Pak, dan saya menurunkannya di jalan sesuai permintaan. Kepolisian belum mendapatkan petunjuk. Kepolisian juga mendapati bahwa Krishna menarik uang dari bank dengan jumlah yang besar sebelum kematiannya. Polisi ingin tahu di mana keberadaan uang itu. Jaya lalu menitipkan sejumlah uang kepada sahabatnya bernama Pila di toko kelontong. Jaya juga menunggu telepon dari sekolah Nandini karena Jaya mendaftarkan nomor telepon toko Pila ke suster sekolah asrama Nandini. Jaya lalu menelepon kanan untuk mengambil separuh uang di toko Pila untuk pesta pernikahan Laksmi. Terlihat Vasu terus membuntuti Jaya. Meskipun Vasu tahu Jaya menyimpan uang di Pila, Vasu tidak tertarik dengan uang itu. Vasu hanya ingin tahu keberadaan Nandini, karena Vasu ingin melakukan misi terakhirnya, yaitu membunuh Nandini. Besok pagi, Jaya bekerja seperti biasa. Saat Jaya masuk ke dalam lift, Jaya memencet tombol lantai. Ternyata tombol yang lain sudah menyala, artinya ada orang lain di dalam lift itu. Jaya merasa orang itu adalah Vasu. Vasu kemudian keluar dari lift. Jaya menghitung jumlah langkah kaki Vasu. Jaya langsung berlari dan memanggil satpam. Jaya berteriak dan mengatakan, pembunuh Pak Krishna ada di dalam gedung apartemen ini. Orang-orang ikut mencari dan mereka semua naik ke lantai atas. Jaya menghitung langkah kakinya dari lift untuk menebak di kamar berapa Vasu tinggal. Setelah dihitung, Jaya yakin Vasu masuk ke apartemen nomor 1106. Jaya dan warga lalu mengetuk apartemen 1106. Ternyata apartemen itu milik Bu Amita. Bu Amita mengatakan, di dalam apartemen saya tidak ada siapa-siapa. Hanya saya dan anak saya saja. Jaya lalu menyuruh satpam membuka apartemen yang terkunci di sebelah apartemen Bu Amita. Warga mengatakan, Jaya tidak mungkin pelaku ada di sana. Apartemen itu terkunci dari luar dan sudah lama tidak ditempati. Jaya tetap ngotot agar satpam membuka apartemen itu. Setelah dicek di dalam apartemen itu ada seorang lelaki berusaha kabur dengan membawa sejumlah uang. Ternyata pria itu adalah adik Yani yang selama ini dicari polisi. Yani dan adiknya lalu dibawa ke kantor polisi. Yani menjelaskan semuanya kepada polisi dengan penuh ketakutan. Yani mengatakan, saat malam Pak Krishna dibunuh, aku memberi adikku uang yang Pak Krishna kasih kepadaku selama ini. Lalu kepolisian datang dan melakukan penyelidikan di gedung apartemen. Adikku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku sembunyikan adikku di apartemen kosong itu agar Madu, mantan suamiku, tidak bisa menemukannya. Tapi percayalah kepadaku, adikku tidak mungkin membunuh Pak Krishna. Pak Krishna memang menyimpan banyak uang di lemarinya sebelum dibunuh.
uang itu Pak Krisna dapat dari Jaya. Kepolisian mulai mencurigai Jaya terkait kematian misterius Krisna. Jaya lalu dipanggil kepolisian untuk mengecek apakah adik Yani ini pelakunya. Karena Jaya sempat baku hantam dengan pelaku. Jaya mengatakan bukan dia Pak pelakunya. Pelakunya tinggi lebih dari 6 kaki. Pelaku memakai baju dan celana jeans rapi. Kepolisian bertanya kepada Jaya, "Jaya, di saat kau baku hantam dengan pelaku, apakah pelaku membawa uang?" Jaya menjawab, "Tidak Pak." Kepolisian bingung dan bertanya lagi, "Lalu di mana uang itu dan untuk siapa uang itu? Kenapa menghilang dari lemari Krisna?" Jaya menjawab, "Uang itu untuk anak gadisnya Pak." "Lalu di mana anak itu?" "Saya tidak tahu Pak." Adik Krisna yang haus harta mengatakan, "Jaya berbohong Pak. Jaya tahu di mana keberadaan Nandini. Jaya adalah walinya Nandini. Krisna sudah menjadikan Jaya sebagai walinya." Jaya tidak mau menjawab di mana keberadaan Nandini demi melindungi Nandini, karena Jaya merasa Vasu ada di kantor polisi itu. Polisi Bahlul memanggil supir bajai lagi. Polisi Bahlul menunjukkan adik Yani sambil bertanya, "Pak sopir, apakah pria ini yang naik bajaimu saat malam Krisna terbunuh?" Pak sopir menjawab, "Bukan Pak." Polisi memenjarakan adik Yani dan menahan Jaya untuk sementara waktu. Polisi Bahlul terus memukuli Jaya agar mengaku telah membunuh Krisna. Tetapi Jaya tetap tidak mau mengaku. Berita ini tersebar luas di kampung halaman Jaya. Berita yang tersebar luas adalah Jaya mencuri uang Krisna. Berita ini membuat keluarga Jaya malu karena berita ini pernikahan Laksmi tidak bisa diadakan di kampung halaman Jaya. Karena pihak keluarga Jaya malu dengan pihak calon mempelai laki-laki. Sesaat acara pernikahan keluarga Jaya tidak mengundang Jaya karena bagi mereka Jaya sudah mempermalukan harga diri dan martabat keluarga. Jaya terpukul dengan sikap keluarganya. Jaya ditinggal keluarganya begitu saja. Kasus Jaya akhirnya dibawa ke pengadilan. Hakim memutuskan untuk membebaskan Jaya karena kurangnya bukti. Meskipun bebas, Jaya merasa kesepian karena ia sudah ditinggalkan keluarganya dan sudah kehilangan Krisna, salah satu orang terdekatnya. Vasu terus membuntuti Jaya. Jaya juga bisa merasakan kalau Vasu masih membuntuti-nya. Jaya pergi ke toko pila. Jaya menelepon sekolah Nandini di toko pila. Jaya berbicara dengan suster sekolah asrama. Jaya kemudian menutup teleponnya dan pergi. Vasu lalu berpura-pura pulsanya habis dan meminjam telepon pila. Vasu mengambil telepon itu dan menekan tombol radial untuk mengetahui nomor telepon sekolah yang baru saja ditelepon Jaya. Tetapi Jaya melakukan telepon 2 kali untuk menghilangkan jejak. Vasu marah melihat hal ini. Kanan, adik Jaya yang tidak berakhlak itu datang ke apartemen meminta uang kepada Jaya untuk membayar hutang keluarga. Kanan membentak Jaya di depan teman-teman Jaya. Kanan mengatakan, "Abang, duit yang kau cari dari Pak Krisna itu masih kau simpankan di toko pila. Aku minta uangnya untuk membayar hutang." Kanan lalu pulang dalam keadaan marah tidak jelas. Jaya sakit hati dengan perkataan Kanan, tetapi Jaya terus bersabar. Teman-teman Jaya bertanya kepada Jaya, "Jaya, apakah benar yang dikatakan adikmu itu? Kau mencari uang Pak Krisna untuk membiayai pernikahan Laksmi?" Jaya menjawab, "Bukan. Uang pernikahan Laksmi aku dapatkan dari menjual tokoku kepada Pila." Teman-teman Jaya kaget dan merasa kasihan kepada Jaya karena toko itu adalah satu-satunya harta Jaya. Jaya menjualnya demi membahagiakan Laksmi, tetapi Laksmi justru meninggalkan Jaya. Vasu kemudian menelepon dan bertemu dengan Jaya. Vasu menunjukkan jati dirinya. Vasu menakut-nakuti Jaya dengan mengatakan bahwa ia sudah tahu di mana keberadaan Nandini. Jaya berteriak dan ingin mengatakan sesuatu kepada Vasu, tetapi Vasu tidak menghiraukannya lalu pergi. Jaya meminta bantuan Gangga untuk melacak nomor handphone Vasu. Ternyata nomor itu adalah nomor Dubai. Jaya lalu menelepon sekolah Nandini di toko pila untuk memastikan Nandini baik-baik saja. Setelah itu, Jaya memencet angka 0 sebanyak 5 kali
untuk menghilangkan jejak. Tetapi Fasu kali ini tidak ingin tertipu lagi. Fasu sengaja meletakkan HP-nya di Tokopedia untuk merekam video. Dari rekaman itu, Fasu bisa tahu nomor telepon yang dipencet oleh Jaya. Fasu sekarang tahu di mana sekolah asrama Nandini. Fasu datang ke sekolah SMP Nandini dan izin untuk bertemu dengan Nandini, tetapi suster menolak karena hanya Jaya yang boleh bertemu. Karena Jaya adalah wali satu-satunya, Fasu memikirkan cara lain untuk mengetahui siapa Nandini. Sebelum membunuh Nandini, Fasu ingin menuduh Jaya agar Jaya masuk ke dalam penjara. Fasu memberikan imbalan uang kepada sopir bajai agar datang ke gedung kosong. Sesampainya di sana, sopir itu diperintahkan oleh Fasu untuk menelepon Jaya dan mengatakan ia melihat penumpang yang menaiki bajainya di hari kematian Krishna agar Jaya mau datang. Jaya percaya dengan hal itu. Jaya membawa tongkat dan langsung pergi ke gedung kosong itu. Setelah Jaya sampai di gedung kosong itu, Fasu tidak membutuhkan sopir bajai itu lagi. Fasu menebas leher sopir itu. Fasu lalu kabur melarikan diri. Jaya yang mendengar teriakan di gedung kosong itu berusaha mencari sopir bajai. Jaya terpeleset darah sang supir. Beberapa menit kemudian, kepolisian datang dan menangkap Jaya. Polisi Bahlul langsung menuduh Jaya membunuh supir bajai. Madu datang ke kantor polisi dan melihat Jaya. Madu senang dengan keberadaan Jaya di sana karena Madu bisa menyiksa Jaya sepuasnya. Kepolisian merencanakan hal licik dan ingin memenjarakan Jaya bagaimanapun caranya. Kapolsek merasa lapar dan memerintahkan anak buahnya untuk memesan pizza. Sedangkan Madu terus memukuli Jaya. Polisi Bahlul memanggil Yani ke kantor polisi dan memaksa Yani untuk menandatangani surat pernyataan bahwa Yani melihat Jaya membunuh sopir bajai. Jika Yani menolak, maka adiknya akan dibunuh oleh kepolisian dan dibuang ke hutan. Yani terpaksa menandatangani surat itu. Kepolisian senang karena Jaya akan diadili dan dinyatakan bersalah. Tiba-tiba datang seorang pengantar pizza ke ruangan itu dan berjalan di depan Jaya. Jaya teringat bau di tangan Fasu saat ia baku hantam di malam kematian Krishna adalah bau pizza. Artinya hari itu Fasu memesan pizza. Jaya memohon kepada kepolisian untuk pergi ke gedung apartemen karena Jaya tahu siapa pelakunya. Tetapi kepolisian tertawa dan tidak menggubris. Kepolisian pun pulang ke rumah. Jaya dikunci di suatu ruangan. Madu, polisi Bahlul, dan polisi lain bersiap-siap untuk menyiksa Jaya. Mereka mempersiapkan otot tangan guna melakukan pemanasan untuk mengajar Jaya. Jaya pun juga melakukan pemanasan untuk meladeni mereka semua karena Jaya sudah kehilangan kesabarannya. Saat pintu terkunci, Madu langsung memukul Jaya. Jaya menepis pukulan Madu. Jaya menggunakan indera pendengarannya yang tajam untuk mengajar mereka semua. Setelah Jaya berhasil mengajar mereka semua, Jaya kemudian lari ke rumah Gangga. Jaya mengatakan kepada Gangga di malam Krishna terbunuh, semua orang makan di acara pernikahan. Saat aku baku hantam dengan Fasu, aku mencium bau pizza di tangannya. Besok pagi kita akan pergi ke pizza langganan apartemen. Aku ingin tahu di nomor berapa apartemen Fasu. Gangga semakin yakin Fasu adalah pelaku kasus yang pernah ia tangani dahulu, yaitu kasus pembunuhan berantai yang menargetkan semua orang yang terlibat dalam kasus pemerkosaan. Gangga akhirnya menemukan foto Fasu di data kepolisian. Besok pagi, Jaya dan Gangga pergi ke toko pizza itu. Pihak pizza mengatakan, di hari saat Pak Krishna meninggal, ada orang yang memesan pizza kepada kita. Ia tinggal di apartemen nomor 1106. Jaya dan Gangga langsung pergi ke sana. Ternyata itu adalah kamar apartemen Amita. Amita mengatakan, Fasu adalah teman suamiku. Ia sering datang ke sini. Fasu adalah orang yang merekomendasikan apartemen ini kepadaku. Fasu tidak akan kesini lagi karena ia telah berpamitan akan kembali ke Dubai.
Jaya meminta nomor handphone Vasu kepada Amita dan menyimpan nomor HP Vasu di HP-nya. Jaya dan Gangga langsung ke sekolah Nandini. Vasu berpura-pura menjadi paman Nandini dan meminta tolong kepada petugas sekolah untuk memberikan surat kepada Nandini. Saat petugas itu memberi surat kepada Nandini, Vasu akhirnya tahu sosok Nandini. Vasu kembali ke penginapan dan menyusun rencana untuk membunuh Nandini. Jaya dan Gangga terus mengendarai mobil dengan kencang agar bisa menyelamatkan Nandini. Di tengah perjalanan, Jaya mengatakan, "Aku harus bertemu dengan Vasu dan mengatakan semuanya, karena ini adalah misi terakhir Pak Krishna." Gangga membalas, "Untuk apa kau menjelaskan sesuatu kepadanya? Vasu adalah psikopat, dia tidak akan mendengarkanmu." Jaya menjawab, "Vasu ingin membunuh Nandini, padahal Nandini adalah anak kandung Vasu." Ternyata saat keluarga Vasu melakukan bunuh diri dengan meminum racun, hanya Nandini yang selamat. Karena Krishna merasa bersalah, Nandini diangkat sebagai anak dan dibesarkan oleh Krishna. Lalu Krishna menyekolahkan Nandini di sekolah asrama. Setibanya di sekolah asrama, Jaya lega karena melihat Nandini masih aman. Jaya dan Gangga kemudian tidur di asrama itu untuk melindungi Nandini. Gangga mengunci semua pintu dan jendela. Malam hari, Vasu menyelinap masuk dengan membawa kapak. Vasu kemudian memukul Gangga hingga pingsan. Vasu melihat suster yang masih berjaga di sana. Vasu menebas kepala suster. Jaya mendengar suara teriakan panik dan membawa Nandini ke atas. Jaya berteriak dan mengatakan kepada Vasu, "Vasu, Nandini ini adalah anakmu." Vasu tidak percaya dengan Jaya. Vasu menganggap Jaya sedang memainkan psikologinya. Jaya dibimbing Nandini mencari tempat bersembunyi. Jaya lalu mematikan listrik asrama untuk mengelabai Vasu. Vasu berlari mengejar Jaya dan menjatuhkan pistolnya. Pistol itu lalu diambil Nandini dan diberikan kepada Jaya. Jaya dan Nandini terjebak di rooftop. Nandini mengatakan kepada Jaya sambil berbisik, "Paman, HP-nya ia taruh di kantung bajunya dalam keadaan senternya menyala." Jaya dan Nandini lalu berpisah untuk mengelabai Vasu. Di saat Vasu melihat Nandini, Vasu bersiap memegang kapak untuk menebas Nandini. Jaya mengandalkan indera pendengaran yang tajam lalu menelepon Vasu. Saat handphone Vasu berdering, Jaya menembakkan pistolnya tepat ke handphone Vasu. Kasus ini akhirnya dituntaskan Gangga. Pengadilan memutuskan Jaya tidak bersalah. Jaya lalu mengajak Nandini ke apartemen dan mengambil uang 500 dari Krishna yang Jaya sembunyikan di dalam bagasi mobil. Jaya lalu memberikan uang itu kepada suster sekolah asrama. Uang itu Krishna berikan untuk masa depan Nandini hingga dewasa nanti. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.